Dalam dunia sepak bola, ada loh cerita-cerita yang lebih dari sekedar permainan. Nah, ini salah satunya. Hari ini, kita bakal bahas tuntas perjalanan seorang penyerang kelahiran Belanda yang sekarang jadi tumpuan harapan bagi impian sepak bola satu negara, Ole Roemeny. Kita mulai dari kutipan kuat Roemeny sendiri. Ini tuh bahkan cuma soal ambisi pribadi ya. Ini tentang pertaruhan yang gede banget, mimpi yang menyatukan 270 juta orang, dan tentu saja tekanan luar biasa yang ada di pundaknya. Jadi, kenapa sih semua mata tertuju ke dia? Gini, selama bertahun-tahun, timnas kita, Garuda, itu udah nyari-nyari satu kepingan puzzle yang hilang. Apa itu? Seorang penyerang yang bisa diandalkan, kuat, cepat, dan yang paling penting, striker haus gol yang tajam di depan gawang. Dan kayaknya pencarian itu berujung ke satu nama. Seperti kata pengamat sepak bola, Roni Panggremanan, untuk sekarang ini kalau kita bicara soal posisi nomor 9, Roni Emrini itu pilihan utamanya, nggak bisa diganggu-gugat. Oke, biar lebih jelas lagi ya, peran krusial yang harus diisi Roemeny ini. Penyerang tengah atau nomor 9 itu ujung tombak tim. Dia itu targetnya, pemecah kebuntuan, punya kekuatan buat nahan bola, lari kencang buat lewatin bek, dan punya ketenangan buat cetak gol. Nah, itulah yang dicari Indonesia, dan itu semua yang mereka lihat ada di diri Roemeny. Ya, Roemeny ini bukan satu-satunya pilihan loh. Ada juga talenta-talenta lain kayak Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Tapi kombinasi pengalaman Roemeny di Eropa sama kemampuannya buat kasih dampak instan, itu yang bikin dia tetap jadi pusat perhatian. Nah, sekarang kita geser sedikit ya, dari statistik ke cerita pribadinya. Ini tuh bukan cuma soal pilihan karir, ini perjalanan pulang ke akarnya, sebuah keputusan yang didorong oleh ikatan keluarga yang dalam banget. Latar belakangnya ini, wah keren banget. Dia lahir dan besar di sistem sepak bola Belanda yang udah terkenal itu, bahkan sempat main buat timnas junior Belanda. Ini nunjukin kaliber pemain yang lagi kita omongin, bahkan sebelum dia bikin keputusan besar buat pakai jersey merah putih. Prosesnya ini nggak instan loh, nggak kayak membalikan telapak tangan. Coba kita lihat timeline-nya ya, dari menyatakan niat, jadi WNI, sampai akhirnya dapat lampu hijau dari FIFA, setiap langkah ini membawanya semakin dekat untuk mewujudkan mimpinya. Dan kutipan ini, wah ini bener-bener nangkep esensi emosional di balik semua urusan administrasi tadi. Jadi intinya, setiap kali Roemeny masuk lapangan, dia gak cuma main buat negara, tapi juga buat warisan keluarganya, buat mengenang neneknya. Ini motivasi yang kuat banget kan? Terus dengan semua ekspektasi itu, gimana penampilannya di lapangan? Jawaban singkatnya, sensasional. Dia nggak buang-buang waktu buat nunjukin kenapa dia begitu ditunggu-tunggu. Sampai sekarang, dia udah main di 6 pertandingan internasional. Dan rekor golnya 3 gol. Yang lebih gilanya lagi, dia cetak gol di 3 pertandingan pertamanya lawan Australia, Bahrain, sama Tiongkok. Dampaknya langsung terasa luar biasa. Nah, setelah dia cetak gol debutnya lawan Australia, ini pesan yang dia posting. Momen yang indah dan mengharukan banget, menghubungkan pencapaian profesionalnya, kembali ke alasan personal dia ada di sana. Ini benar-benar jadi puncak emosional dari cerita debutnya kan? Tapi ya, namanya juga cerita pahlawan pasti ada cobaannya kan? Waktu momentumnya lagi tinggi-tingginya, musibah datang. Ini menciptakan drama dan ketidakpastian dalam perjalanannya. Dan ironisnya, cederanya itu terjadi justru di tanah air yang dia bela. Waktu lagi main buat klub Inggrisnya, Oxford United, di pertandingan persahabatan di Bandung, kejadian nahas itu menimpanya. Timeline ini nunjukin banget betapa dramatisnya nasib dia berubah. Dari puncak karir di bulan Maret, jatuh ke titik terendah di bulan Juli. Diagnosis awalnya bahkan bikin dia harus absen di kualifikasi Piala Dunia yang penting banget. Tapi, coba lihat tanggal terakhirnya, Oktober. Dedikasinya yang luar biasa buat pemulihan bikin dia balik lebih cepat dari jadwal. Ini bukti nyata kekuatan mentalnya. Dan ini membawa kita ke kondisi sekarang, di mana ceritanya masuk ke babak baru yang cukup kompleks. Dia harus menyeimbangkan statusnya sebagai pahlawan nasional dengan tantangan di karir klubnya. Nah, disinilah letak dilemanya. Buat Indonesia, dia itu tumpuan, sang penyelamat. Tapi di level klub, apalagi sejak cedera, dia berjuang keras buat dapat tempat reguler di tim inti. Ini tekanan double yang harus dia atasi. Angka-angka ini udah bicara dengan sendirinya ya. Dari 16 kali main, cuma 2 kali dia jadi starter. Kebanyakan masuk sebagai pemain pengganti. Jelas, ini bukan situasi yang ideal banget buat seorang striker andalan timnas. Ini nih pertanyaan yang ada di kepala semua fans sepak bola Indonesia. Gimana caranya dia mengatasi situasi yang kontras banget ini? Tapi, poin kuncinya begini, meskipun menit main di klubnya terbatas, nilainya buat timnas itu tetap nggak tergantikan.
Pengalamannya, pemahamannya soal taktik, dan chemistry-nya dengan pemain lain, itu semua bikin dia tetap jadi pilihan nomor 1 untuk memimpin serangan di pertandingan-pertandingan penentuan. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan pertanyaan pamungkas. Ini bukan lagi cuma soal sepak bola kan? Ini tentang harapan, warisan, perjuangan, dan tekanan. Kisah Oler Romine ini masih jauh dari selesai, dan satu negara menanti dengan deg-degan, berharap pahlawan baru mereka bisa membawa Garuda terbang ke panggung termegah di dunia.